Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nurrohma dari Manajemen A2 semester 3. Kali ini saya akan membahas mengenai jurnal-jurnal terkait dengan manajemen operasional untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul-judul jurnal yang akan saya analisis antara lain: 1. Penelitian peningkatan kapasitas produksi terbaik pada CV Aidrat Amsi Sunan Derajat Lamongan. Yang kedua, sistem prediksi penjualan gamis toko kita menggunakan metode single exponential smoothing. Yang ketiga, implementasi metode exponential smoothing sebagai forecasting permintaan obat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Yang keempat, analisis pengendalian kualitas produk biji plastik UD Lestari. Yang kelima, statistical process control untuk pengendalian kualitas produk mebel di UD Ikhtiar Jaya. Yang keenam, pengendalian persediaan obat generik dengan metode analisis ABC, metode economic order quantity, dan reorder point di Apotek XYZ tahun 2017. Yang ketujuh, peran supply chain management dalam sistem produksi dan operasi perusahaan. Yang kedelapan, analisa fungsi manajemen operasional PT Cahaya Baru Abadi Jaya. Yang kesembilan, manajemen rantai pasokan produk cengkeh pada Desa Wawona Minahasa Selatan. Dan yang terakhir, manajemen resiko operasional dalam merencanakan strategi operasional studi kasus pada unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Hal-hal yang akan dianalisa yaitu adalah mengenai outline atau garis besar dari setiap pendahuluan jurnal-jurnal yang telah tadi disebutkan. Berikut adalah penjelasannya. Jurnal ke-1, pemilihan peningkatan kapasitas produksi terbaik pada CV Aidrat Amsi Sunan Derajat Lamongan, terdapat 3 kata kunci, yaitu capacity, overall need, dan decision tree. Capacity ini terkait dengan sumber daya, yaitu seperti kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal. Dari semua faktor-faktor produksi, yang paling erat kaitannya adalah mesin-mesin. Kemudian terakhir ada kata kunci decision tree, yaitu adalah alat pengambil keputusan yang bisa digunakan untuk membantu dalam perencanaan produksi suatu perusahaan. Jurnal kedua yaitu sistem prediksi penjualan gamis toko kita menggunakan metode single exponential smoothing. Terdapat 4 kata kunci, yaitu prediksi, penjualan, single exponential smoothing, dan sistem. Prediksi merupakan penentu keberhasilan penjualan. Dengan prediksi yang tepat, maka perusahaan bisa menghasilkan laba yang besar. Kemudian single exponential smoothing yaitu berkaitan dengan peramalan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Metode single exponential smoothing ini digunakan untuk menentukan prediksi penjualan pada periode berikutnya. Dan yang terakhir adalah sistem, di mana sistem ini berkaitan dengan sistem informasi, yaitu dapat membantu dalam melakukan proses pengelolaan barang dan peramalan penjualan barang untuk periode berikutnya. Jurnal ketiga yaitu implementasi metode exponential smoothing sebagai forecasting permintaan obat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Pada pendahuluannya dibahas mengenai masalah dan solusi, di mana masalah ini terdapat pada unit perencanaan dan pencatatan dan pelaporan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Di mana permasalahannya itu adalah pada item obat tertentu perusahaan sering kelebihan persediaan atau overstock dan kekurangan persediaan atau understock. Kemudian solusi yang dijabarkan pada jurnal tersebut adalah perusahaan dapat melakukan stabilitas persediaan dengan peramalan permintaan, exponential smoothing, dan metode waterfall.
Jurnal keempat yaitu Analisis Pengendalian Kualitas Produk Biji Plastik UD Lestari. Dalam jurnal ini membahas perusahaan UD Lestari yang merupakan perusahaan pengelolaan produk plastik. Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat sehingga kebutuhan bahan baku pembuat plastik meningkat pula. Namun, di perusahaan UD Lestari ini dalam proses produksinya masih terdapat beberapa kesalahan. Kesalahan tersebut dapat memicu pemborosan biaya, sehingga solusi yang diperlukan adalah pengendalian kualitas. Jurnal kelima yaitu Statistical Process Control untuk pengendalian kualitas produk Babel di UD Ikhtiar Jaya. Pada era globalisasi seperti sekarang, persaingan bisnis semakin meningkat, sehingga perusahaan harus berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan mebel ini yaitu dalam proses produksinya sering mengalami produksi yang cacat, seperti mebel yang lecet, penyok, tidak simetris, dan warna belang. Solusinya yaitu dengan pengendalian kualitas, sehingga perusahaan bisa tetap terus memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian, solusi lainnya yaitu dengan statistical process control, yaitu merupakan proses untuk memenuhi standar, membuat pengukuran, dan tindakan perbaikan. Jurnal ke-6 yaitu pengendalian persediaan obat generik dengan metode analisis ABC, metode Economic Order Quantity, dan Reorder Point di Apotek XYZ tahun 2017. Masalah yang dihadapi oleh Apotek XYZ ini adalah mengenai efisiensi dan efektivitas pengadaan persediaan. Solusinya yaitu dengan pengendalian persediaan obat. Dengan mengklasifikasikan tingkat prioritas seperti harga beli, harga jual, total obat yang dipesan, total obat yang terjual, dan sisa persediaan. Selain klasifikasi, metode ABC atau Pareto juga dapat digunakan sebagai solusi untuk prediksi yang lebih baik, kontrol fisik, keandalan pemasok, persediaan pengamanan, atau safety stock. Selanjutnya, jurnal ke-7 yaitu peran supply chain management dalam sistem produksi dan operasi perusahaan. Jurnal ini menjelaskan mengenai pada dasarnya harapan konsumen yaitu memperoleh produk yang memiliki manfaat dengan harga yang terjangkau. Cara perusahaan mewujudkan harapan konsumen itu dengan mereduksi biaya namun dengan mempertahankan kualitasnya. Upaya yang bisa membantu perusahaan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan supply chain. Dengan supply chain ini, pendistribusian produk dapat optimal, sehingga dapat mengurangi biaya persediaan yang meliputi biaya penyimpanan, pemesanan, dan stock out. Jurnal ke-8 yaitu Analisa Fungsi Manajemen Operasional PT Cahaya Baru Abadi Jaya. Jurnal ini menjelaskan PT Cahaya Baru Abadi Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis jasa transportasi pengangkutan barang. Bisnis jasa ini penting untuk pendistribusian barang. Namun, dalam prosesnya perusahaan ini masih mengalami sejumlah permasalahan. Di antaranya, alat transportasi distribusi yang tidak memadai, peraturan yang belum berjalan dengan baik, dan pengontrolan tenaga kerja yang masih kurang. Sehingga, solusi yang dibahas adalah perencanaan operasi, penjadwalan, serta kontrol operasi. Jurnal ke-9 yaitu Manajemen Rantai Pasokan Produk Cengkeh pada Desa Wawona, Minahasa Selatan. Terdapat 2 kata kunci, yaitu manajemen rantai pasokan yang berkaitan dengan proses produksi, pengiriman, penyimpanan, distribusi, dan penjualan produk. Dan kata kunci kedua yaitu produk, berkaitan dengan pengolahan produk, mulai dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan terakhir menjadi bahan jadi.
Jurnal terakhir yaitu Analisis Manajemen Risiko Operasional dalam Merencanakan Strategi Operasional Studi Kasus pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Pada jurnal ini terdapat kata kunci, diantaranya manajemen risiko, risiko operasional, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko. Di mana identifikasi risiko ini terkait dengan kegagalan proses internal, kesalahan sumber daya manusia, dan kegagalan sistem. Semua kata kunci ini digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah dan solusi yang terjadi pada kasus tersebut. Persamaan dan perbedaan dari jurnal-jurnal yang telah dianalisis, yaitu dari 10 jurnal sama-sama membahas permasalahan terkait kasus manajemen operasional. Perbedaannya yaitu cara dalam penyelesaian atau solusi dari masalah tersebut. Kesimpulannya yaitu setiap jurnal memiliki pembahasan kasus yang berbeda. Pembahasan tersebut dibahas secara empiris dengan teori-teori yang mendukung. Setiap jurnal memiliki hasil penelitian tersendiri yang berorientasi untuk penyelesaian permasalahan sebuah kasus manajemen operasional. Demikian penjelasan singkat dari outline jurnal-jurnal manajemen operasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.